Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Afia Segaf di Skincare 101. Kali ini saya pengen ngebahas satu jenis produk yang udah sering ditanyain sama kalian, yaitu micellar water. What is it? Why do we need to use it? Dan apakah saya punya rekomendasi produk? Tonton terus ya. Beberapa tahun belakangan ini yang namanya micellar water itu lagi hits banget ya. Jadi dimulai dari satu brand yang mempopulerkan jenis produk ini sampai banyak sekali brand-brand lain yang juga ikut mengeluarkan produk yang juga disebut cleansing water ini. Nah, di sini saya tuh pengen ngebahas sebenarnya apa sih micellar water itu dan sebenarnya cara menggunakannya seperti apa, cocoknya seperti apa. Katanya sih micellar water itu memang diciptakannya itu di Prancis. Katanya sebenarnya teknologinya tuh udah lama banget. Jadi dulu itu diciptakan karena pada saat itu air keran di Prancis itu tuh katanya kualitas airnya tuh jelek banget sampai para perempuan itu takut menggunakan air keran tersebut untuk membersihkan wajah mereka karena takut iritasi. Nah, makanya ilmuwan yang ada di sana tuh menciptakanlah satu teknologi yang disebut micellar water ini yang dimana produknya itu digunakan untuk membersihkan wajah. Jadi di dalam produk ini itu ada yang namanya micelle, which is itu adalah kayak molekul-molekul gitu yang isinya tuh semacam minyak gitu yang dilapisi oleh air, di mana molekul-molekul itu tuh bisa menarik kotoran, debu, minyak sehingga ampuh untuk mengangkat yang namanya kotoran dari wajah kita. Nah, banyak perempuan yang suka menggunakan micellar water karena praktis kan. Jadi caranya itu kita menggunakannya adalah dengan membasahi kapas sampai benar-benar basah, terus tinggal di wipe atau dihapus gitu ya makeup kita dengan menggunakan si kapas yang udah dibasahi micellar water tersebut. Terus banyak juga perempuan yang suka karena setelah digunakan itu kulitnya tidak terasa kering gitu. Jadi memang cenderung kalau misalnya membersihkan wajah dengan micellar water itu kulit tuh masih terasa lembab. Nah, tapi belakangan ini si micellar water itu dipasarkan sebagai produk pengganti pembersih wajah. Jadi banyak yang percaya bahwa cukup dengan menggunakan micellar water aja kita bisa mengangkat makeup dari wajah dan juga itu udah cukup efektif untuk membersihkan wajah. Bahkan banyak yang bilang bahwa micellar water itu nggak perlu di-rinse lagi atau nggak perlu dibasuh lagi dengan air. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa micellar water itu lebih aman dari pembersih wajah biasanya karena tidak mengandung alkohol, tidak mengandung parfum, tidak mengandung bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, di video ini tuh saya pengen ngebahas bener nggak sih klaim-klaim seperti itu? Nah, kita mulai dari klaim bahwa ini bisa digunakan sebagai pembersih wajah satu-satunya. Kalau buat saya sih enggak, karena kalau saya membersihkan makeup saya aja contohnya gitu ya dengan menggunakan micellar water, saya butuh banyak sekali kapas dan berulang-ulang membersihkan wajah sampai benar-benar bersih. Itu pun saya ngerasanya tuh kayak masih benar-benar belum bersih gitu loh. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya dibilangin bahwa oke, dengan pakai micellar water aja udah cukup, bahkan kita tidak perlu membasuhnya lagi dengan air. Buat saya ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai makeup remover. Jadi pada saat sebelum kita cuci muka nih gitu, mungkin kalau kita pakainya makeup yang full atau yang cukup tebal gitu kan, apalagi yang waterproof, boleh sebelum kita pakai first cleanser dan second cleanser kita angkat dulu semuanya dengan menggunakan micellar water. Tapi tetap aja yang namanya double cleansing harus dilakukan. Kenapa? Karena saya udah jelasin panjang lebar sih di video double cleansing gimana pentingnya membersihkan wajah dengan benar. Terus buat saya fungsi lainnya dari micellar water itu selain sebagai makeup remover adalah untuk saat-saat yang emergency gitu. Jadi kalau misalnya saat-saat dimana kita tidak segampang itu mendapatkan akses ke air,
oke lah, boleh kita gunakan micellar water sebagai pembersih wajah. Misalnya kita lagi di pesawat terbang, terus mungkin kebetulan itu adalah long haul flights dan kita pengen tidur dalam kondisi wajah yang bersih dan bebas makeup, boleh tuh kita pakai micellar water. Atau misalnya kamu habis olahraga, terus keringetan, terus mungkin nggak enak kan rasanya ya kalau misalnya makeup kita bercampur dengan keringat, sementara kamu belum bisa langsung mandi karena buru-buru. Oke, kamu bisa untuk sementara waktu bersihin wajahnya dengan micellar water, tapi sampai rumah atau begitu kamu bisa mandi, kamu harus tetap double cleansing. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi darurat yang emang nggak memungkinkan kita untuk cuci muka, oke lah boleh micellar water gitu ya. Tapi sebisa mungkin jangan digunakan sebagai satu-satunya pembersih gitu. Atau kalau misalnya kamu tuh lagi males banget, capek banget, atau lagi pokoknya bener-bener yang udah nggak sanggup lagi kamar mandi, oke lah. Tapi again, itu jangan dijadikan kebiasaan ya. Satu lagi yang dibilang kalau misalnya micellar water itu lebih aman untuk kulit karena tidak mengandung alkohol, tidak mengandung pewangi, tidak mengandung apalah ya segala macam bahan-bahan yang dianggap sebagai iritan gitu kan. Itu untuk mengecek kebenarannya iya atau enggak, kamu harus benar-benar baca labelnya. Nah, saya kan udah pernah ya bikin video tentang gimana caranya membaca skincare label, ditonton dulu. Nah, ini salah satu contoh kenapa kita harus membaca skincare label itu untuk tahu apakah benar micellar water yang kita gunakan itu bebas dari bahan-bahan tersebut. Karena yang saya temukan, ya memang ada micellar water yang ya itu tadi tidak mengandung alkohol atau tidak mengandung pewangi, tidak mengandung paraben misalnya, tapi ada juga yang mengandung bahan-bahan lain. Jadi dibilang kalau oh it's a totally natural product, no, I don't think it is. Nah, sekarang kita ngebahas produk micellar water yuk. Kalau di kantor Female Daily sendiri, produk micellar water itu udah bisa dibilang jadi staple gitu ya, karena banyak dari para editornya Female Daily atau talent-talent videonya Female Daily itu kan yang tugasnya adalah nyobain berbagai macam produk kecantikan, termasuk produk makeup. Nah, itu pada saat kita harus misalnya nih gonta-ganti lipstick, kan satu lipstick mesti dihapus, pasang lagi, atau eyeshadow terus kita angkat, pasang lagi eyeliner dan sebagainya. Itu micellar water tuh berguna banget karena emang itu tadi kan kita bisa angkat makeupnya dan dia tuh tidak meninggalkan rasa berminyak gitu kan, dan juga tidak bikin bibir atau mata kering. Jadi pada saat kita udah hapus produk sebelumnya, kita bisa timpa dengan produk berikutnya tanpa ada masalah gitu. Biasanya ada beberapa produk makeup remover yang dia mengandung oil, jadi pada saat kita angkat makeupnya, misalnya contohnya mata gitu ya, pas kita angkat tuh kayak ada oily finishnya gitu, sehingga pada saat kita menggunakan produk berikutnya akan susah gitu nempelnya karena masih ada sisa-sisa oilnya itu. Nah, this is where micellar water comes in handy. Makanya di kita juga di kantor tuh udah nyobain berbagai macam produk micellar water. Nah, dari sekian banyak produk micellar water yang udah pernah saya cobain, saya mau kasih beberapa rekomendasi. Dimulai dari produk pertama. Ini produk yang bisa dibilang paling legendaris gitu ya, dan juga ini adalah produk yang mungkin bisa dibilang mempopulerkan jenis produk micellar water itu, yaitu Bioderma Sensibio H2O. Produknya Bioderma ini tuh ngetop banget, di Female Daily reviewnya banyak banget, saking banyaknya fansnya produk ini. Di tahun 2014 produk ini tuh pernah memenangkan Female Daily Best of Beauty Awards untuk kategori Best Makeup Remover. Kenapa dia banyak fans ya? Ya satu, karena ini mungkin bisa dibilang micellar water pertama yang hadir di Indonesia juga. Terus juga memang ini efektif untuk mengangkat makeup dari wajah gitu kan. Udah gitu produknya Bioderma ini tuh tidak mengandung parfum, tidak mengandung wewangian, dan memang diformulasikan cocok untuk kulit yang sensitif. Saya sendiri sih merasa memang aman gitu ya kalau pakai karena nggak ada wanginya sama sekali. Terus pada saat setelah kita menggunakan si Sensibio ini, kulit tuh emang nggak kerasa ketarik atau kering gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya saya pakai ini untuk seluruh wajah, memang jatuhnya akan satu banyak banget ngabisin cotton pad gitu kan, kapas, dan emang harus berkali-kali wipe gitu. Baru bener-bener keangkat ininya makeupnya. Makanya saya sih biasanya pakai ini tuh untuk ngapus lipstick misalnya atau ngapus eye makeup. Terus Bioderma Sensibio H2O ini juga lumayan mudah didapatkan. Hampir semua drugstore terkemuka udah
punya produk ini, kita juga bisa beli online dengan gampang karena banyak e-commerce yang emang udah carry produk ini. Harganya mungkin nggak bisa dibilang paling murah gitu ya. Yang 250 ml ini harganya kalau nggak salah 219.000. Ada yang memang lebih murah, yaitu yang ukurannya lebih kecil. Kalau nggak salah 100 ml itu harganya 125.000. Tapi ya itu tadi, udah banyak yang make dan bilang nggak ada reaksi apa-apa, maksudnya aman digunakan di wajah dan cukup ampuh untuk menjadi makeup remover. Produk yang kedua, ini adalah micellar water yang sekarang lagi sering saya gunakan, yaitu dari brand Avène. Ini namanya Avène Micellar Lotion. Ini saya suka karena buat saya sih untuk ngangkat makeup itu sedikit lebih efektif daripada Bioderma. Jadi pada saat misalnya saya ngapus lipstick yang matte dan tahan lama gitu ya, ini lebih cepat dan lebih sempurna keangkatnya, jadi tidak meninggalkan stain kalau saya pakai si Avène ini. Terus dia juga diformulasikan untuk kulit sensitif. Kandungan utamanya itu adalah Avène Thermal Spring Water. Nah, kamu kan pasti udah sering dengar ya tentang khasiatnya dari Avène Thermal Spring Water itu, yang memang juga udah banyak yang membuktikan bahwa si airnya Avène itu tuh bisa meredakan iritasi, gatal-gatal, merah-merah gitu kan. Nah, produk ini itu tuh kandungan utamanya itu, jadi memang lebih kerasa aman. Saya juga pada saat make itu wajah tuh nggak kerasanya nyaman aja gitu, ngerasanya nggak sama sekali nggak drying, sama sekali nggak kering dan nggak ketarik. So this is a great micellar lotion. Saya sendiri suka pakai micellar lotion ini terutama kalau saat traveling. Jadi saya tuangin ke botol yang lebih kecil, terus saya gunakan sebagai makeup remover untuk makeup mata, makeup bibir, kadang-kadang untuk foundation juga. Tapi of course tetap saya cuci muka setelahnya. Dia itu tidak fragrance free, jadi masih sedikit ada wanginya, tapi sih nggak mengganggu sama sekali, masih subtle lah ya wanginya gitu kan. Tapi dia katanya sih paraben free. Didapatnya ini juga lumayan gampang. Avène itu tersedia di Guardian. Ada beberapa e-commerce juga yang udah punya produknya Avène. Harganya untuk yang 200 ml ini adalah 217.000. Kalau dibandingin sama Bioderma, memang ini sedikit lebih mahal. Karena kalau yang Bioderma itu kan 250 ml, yang ini 200 ml dengan harga yang mirip banget gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih prefer Avène Micellar Lotion ini. Nah, produk yang ketiga, saya baru sadar ya, ternyata dari dua produk yang tadi saya sebutin itu adalah brandnya Prancis gitu kan. Bioderma, Avène, terus yang ini juga brand dari Prancis, yaitu Corinne the Farm Purity Micellar Water. Ini botolnya gede banget, yaitu 500 ml. Nah, ini juga sama sih. Mereka klaimnya adalah ini tuh hypoallergenic, jadi memang tidak akan menimbulkan reaksi alergi dan diformulasikan untuk kulit sensitif. Terus juga tidak mengandung paraben dan juga tidak mengandung pewarna. Cuma produknya ini tuh dibandingin produk-produk yang lain wangi banget sih, wanginya tuh wangi-wangi floral gitu. Dan kalau buat saya sih cukup mengganggu ya, wanginya itu gitu. Untungnya sih ini bukan produk yang dipakai tiap hari atau sering-sering gitu kan. Jadi it's okay lah kalau untuk sekali-sekali untuk bersihin wajah. Untuk ngangkat makeup lumayan efektif juga. Nah terus ini kan kalau yang tadi tuh botolnya flip top gitu ya, jadi tinggal kita tuangin gitu ke kapas. Kalau yang ini itu dispensernya adalah pump. Nah ini dispenser pumpnya itu kadang-kadang suka yang muncrat jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak siap bisa muncrat ke tangan atau bahkan ke badan kita. Itu aja sih peringatan dari saya. Cuma kelebihannya produk ini tuh ekonomis banget. Kan botolnya gede banget ya, 500 ml. Harganya itu adalah Rp190.000. So, I think it's very economical. Especially kita tuh kan biasanya kalau menggunakan micellar water cenderungnya banyak gitu kan. Apalagi kita memang kapasnya harus sampai basah banget kan. Nah, karena itu biasanya produknya tuh jadi cepat habis. Nah kalau misalnya Corinne the Farm ini itu jadinya nggak terlalu mahal, nggak terlalu berat di kantong gitu. Corinne the Farm Purity Micellar Water ini juga lumayan mudah ditemukannya, ada di drugstore terkemuka. Saya juga pernah lihat di beberapa supermarket. Nah dari produk-produk yang harganya ratusan ribu, sekarang saya mau ngebahas produk yang harganya puluhan ribu aja. Jadi ini budget beauty, yaitu Maybelline New York Clean Express Miracle Water. Nah
micellar waternya Maybelline ini itu fragrance free and alcohol free. Dan juga klaimnya adalah cocok untuk kulit sensitif. Terus yang saya suka di kemasannya ini tuh ditulis kalau misalnya ini tuh removes light makeup. Jadi jujur ya, dia bilang bahwa ini tuh memang digunakan biasanya untuk membersihkan makeup yang light. Jadi kalau misalnya kamu makeupnya tuh lebih heavy atau misalnya waterproof, mungkin nggak cocok pakai produk yang ini. Anyway, Maybelline kan punya eye and lip makeup remover ya, yang menurut saya tuh udah juara banget gitu. Jadi kalau kamu emang sukanya pakai produk makeup yang waterproof, mendingan pakai yang itu. Cuma ini juga sebenarnya sih cukup oke untuk ngangkat makeup, terutama makeup yang light tadi itu. Cuma di produk ini memang ditulis juga no need to rinse gitu ya, atau tidak usah dibasuh lagi dengan air, which we already talked about. Saya nggak setuju. Tapi ini jadi alternatif yang lumayan oke karena harganya tuh murah banget. Jadi dengan besar produknya 120 ml, harganya 50.000 aja. Dan produk-produknya Maybelline cukup mudah ditemukan di mana-mana. Nah sekarang produk yang terakhir ini masuk kategori budget beauty. Budget banget malah. Itu adalah Nivea Makeup Clear Micellar Water. Ini adalah produk barunya Nivea. Dan ini juga produk yang alcohol free, terus juga tidak mengandung parfum, tidak mengandung pewarna, paraben, dan juga silikon. Dan katanya formulanya juga aman untuk kulit sensitif. Tapi yang ini itu adalah untuk kulit normal atau berminyak. Nah, jadi ini good news untuk kamu yang punya kulit berminyak. Nah, ini tuh ada 2 jenis. Jadi kalau yang ini tadi untuk kulit normal atau berminyak, ada satu lagi yang warnanya pink, jadi makeup clear juga. Itu katanya untuk kulit yang sangat sensitif. Memang pada saat saya gunakan si Nivea Makeup Clear ini, kan biasanya kalau misalnya micellar water itu ada sedikit rasa lembab gitu ya di kulit pada saat setelah digunakan. Kalau ini tuh nggak terlalu gitu. Mungkin itu dia kenapa produk ini direkomendasikan untuk kulit yang berminyak. Terus dia juga nggak punya wangian yang mengganggu, sama sekali nggak ada baunya sih. Terus cuma memang pada saat digunakan untuk ngapus makeup yang tahan lama atau waterproof itu kurang ngangkat sih gitu ya. Kayak misalnya contohnya lipstick yang matte itu masih ada sedikit stainnya pada saat dibersihkan dengan Nivea Makeup Clear Micellar Water ini. Tapi untuk makeup yang biasa-biasa aja, yang ringan itu sih udah pasti keangkat. Nah ini kan botolnya cukup besar ya, 200 ml. Harganya itu cuma 50.000 aja. Bahkan sekarang itu lagi ada promo, yaitu buy one get one. Jadi sebenarnya ini tuh harganya cuma 25.000 aja gitu. Nah untuk sekarang produk Nivea Makeup Clear ini baru bisa didapatkan di Guardian. Sekian sharing saya tentang micellar water. Kalau misalnya kamu punya produk lain yang kamu suka, yang saya belum sebutin dan kamu pengen berbagi sama teman-teman yang lain, please share di komen. Kalau kamu suka sama video ini, please like. Terus kalau kamu pengen lihat review dari member-member Female Daily yang lain tentang produk yang udah saya sebut tadi, atau produk-produk micellar water lainnya, please go to femaledaily.com. Oh ya, produk-produk yang tadi saya udah sebutin akan ada listnya dan linknya di description box di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Bye!